Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Karena untuk nonton film horor ini butuh energi yang tidak sedikit. Film yang akan admin bahas berjudul The Offering tahun 2023. Masih bertema tentang iblis. Walaupun iblis dan bersekutunya adalah makhluk yang digambarkan dengan rupa yang menakutkan dan dengan perilaku jahatnya. Tapi ada satu sisi dari mereka yang membuat kita selalu dibuat penasaran. Dan seperti biasa, sebelum lanjut alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa guys. Dalam mitos Asia Barat dan Eropa, ada satu setan wanita menakutkan. Digambarkan dalam jimat, lukisan dan kisah dari abad ke-1 Masehi. Dia memiliki nama dalam berbagai bahasa dan agama. Tapi dia lebih dikenal dengan julukan menyeramkan yaitu pembunuh. Kasus ini dimulai oleh seorang pria tua bernama Yosili. Terlihat Yosili yang menyembelih seekor ayam lalu membakarnya di sebuah wadah. Dari abu bekas pembakaran itu, dia taburkan membentuk sebuah lingkaran, seperti sedang membuat sebuah perisai untuk membentengi dirinya. Beberapa saat kemudian, sang istri keluar menanyakan apa yang sedang Yosili lakukan. Tapi Yosili tidak memperdulikan apa yang dilihatnya. Dia tahu kalau itu adalah godaan iblis karena istrinya yang diketahui sudah meninggal dunia. Setelah itu, dia lalu membuka kitab dan membacakan sebuah ayat-ayat. Dan anehnya, tulisan yang ada dalam kitab tersebut tiba-tiba saja luntur. Lalu terlihat seorang anak gadis perempuan muncul dari arah kegelapan. Iblis yang menyerupai wajah Sarah. Sarah itu siapa? Nanti Mimin jelaskan guys. Sarah bertanya kepada Yosili, kenapa belakangan ini dia tidak menyuguhkan makanan untuknya. Sarah yang adalah iblis wanita tahu ada perisai yang membentengi Yosili. Dia tidak langsung menyerang Yosili, namun Sarah memberikan pilihan. Apakah Yosili tidak ingin melihat istrinya lagi? Apapun ancaman Sarah, Yosili sudah bertekad untuk tidak lagi bersekutu dengan iblis. Sambil berlalu, Sarah berkata kepadanya, satu nyawa ditukar untuk istrimu. Yosili pun keluar dari perisai yang melindunginya itu dan menyerahkan dirinya untuk penebusan kepada iblis. Tak lama kemudian, asap hitam merasuki ke dalam tubuh Yosili. Apa yang dilakukan Yosili sebenarnya adalah untuk menjebak si iblis. Yosili menikam dadanya dengan sebuah pisau yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu menggenggam sebuah liontin agar iblis yang merasuki dirinya masuk ke dalam liontin tersebut. Walaupun pada akhirnya Yosili harus tewas, tapi setidaknya dia berhasil menjebak si iblis dan si iblis tak akan bisa keluar lagi dari liontin tersebut. Brooklyn, New York, di mana kebanyakan mereka yang tinggal di sana adalah orang-orang Yahudi. Hari itu Arthur bersama sang istri, Claire, sedang dalam perjalanan. Claire sedang hamil. Mereka yang akan menuju ke sebuah apartemen ayahnya Arthur. Mereka berencana akan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Dia adalah Saul, ayah dari Arthur. Saul adalah seorang Yahudi yang taat. Setelah sekian lama tak jumpa, kini akhirnya mereka bisa bersama-sama kembali. Dalam santap makan malam bersama, Arthur mendapati telepon dari pihak bank yang menagih atas hutang Arthur yang selama ini sudah menunggak. Ternyata alasan Arthur membawa Claire untuk pindah ke rumah ayahnya karena Arthur yang sedang terlilit hutang dengan pihak bank. Dari pembicaraan itu terdengar kalau Arthur tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak bank akan menyita rumah Arthur. Tak bisa dipungkiri, Saul merasa bahagia Arthur kembali pulang. Dia yang sudah sekian lama hidup seorang diri. Saul berprofesi sebagai tukang kremasi mayat. Dalam setiap harinya, selalu saja ada mayat baru yang harus dia kremasi. Kebetulan pada malam itu, ada mayat yang baru datang. Saul pun lalu minta kepada Arthur untuk membantunya. Di ruangan lantai bawah ada tempat khusus kremasi itu dilakukan. Di sana Arthur dipertemukan kepada seorang yaitu Hamish. Hamish sendiri masih ada keterikatan saudara dengan mereka. Hamish yang selama ini membantu Saul dalam pekerjaannya. Terlihat antara Hamish dan Arthur tidak terlalu akur. Setelah mereka membuka kantung mayatnya, ternyata itu adalah mayat Yosili. Diduga kalau kematian Yosili karena bunuh diri. Saul sendiri kenal dengan Yosili. Yosili adalah seorang sarjana yang jenius. Hamish sedikit tahu cerita tentang kehidupan Yosili. Yosili yang mulai bertingkah aneh setelah kematian istrinya.
terdengar kabar kalau Yosili pernah berurusan dengan hal yang berbau mistis. Dia pernah berusaha mencoba menghubungi istrinya di dunia lain. Saat itu Hamish mengajak Saul untuk berbicara empat mata sebentar dan meminta kepada Arthur untuk memulai membersihkan mayatnya. Terlihat kalau pisau itu masih menancap di dadanya Yosili. Selain pisau, Arthur juga menemukan ada sebuah liontin. Liontin yang membuat Arthur merasa tertarik untuk melepaskannya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan mayat Yosili yang bergerak sendiri hingga membuat liontinnya terjatuh dan pecah. Diiringi lampu di ruangan itu yang tiba-tiba mati. Tak lama terdengar Saul yang memanggil. Arthur yang takut dengan apa yang sudah ia lakukan, dia pun menghilangkan jejak dengan membuang pecahan liontin itu ke dalam pembuangan air. Saul melihat ada sebuah pisau di bak pencucian. Dia yang merasa curiga lalu tiba-tiba saja meminta kepada Arthur untuk beristirahat saja. Dari pisau tersebut, Saul tahu akan adanya sesuatu yang aneh terjadi kepada mayatnya Yosili. Di lain sisi, saat Arthur kembali ke kamar untuk menemani Claire, dia mendengar ada suara-suara aneh yang mendesis. Dengan pecahnya liontin itu, Arthur tidak sadar kalau dia sudah melepaskan iblis yang selama ini terjebak di dalam liontin tersebut. Dan kini teror si iblis mulai menghantui mereka, terutama kepada Claire yang sedang hamil. Pada saat tengah malam, Claire terbangun dan di sini awal mula Claire yang merasa adanya keanehan-keanehan yang terjadi. Claire didatangi oleh sosok arwahnya Yosili yang menyerang dirinya. Claire terbangun di pagi hari seakan-akan apa yang terjadi hanyalah sebuah mimpi. Saul masih menyelidiki pisau yang dia temukan itu. Di gagang pisaunya tertulis ada sebuah huruf Ain, Kof, Dal, Sab. Karena tidak mengerti apa arti dari semua huruf tersebut, dia pun bertanya kepada salah satu rabi untuk meminta petunjuk. Secara tiba-tiba rabi itu bisa tahu kalau Saul sedang membicarakan sebuah pisau. Rabi menjelaskan kalau itu adalah pisau prasasti kuno. Dia tahu tentang pisau yang dimaksud oleh Saul. Pisau tersebut biasa digunakan untuk menyegel iblis. Rabi bertanya kepada Saul, apakah Saul juga menemukan adanya liontin? Saul menjawab kalau dia sama sekali tidak menemukan adanya liontin. Hanya ada sebuah pisau saja. Rabi mengatakan seharusnya pisau tersebut disandingkan dengan liontin, karena pisau itu tidak akan bisa menyegel iblis tanpa adanya liontin. Namun jika memang benar tidak ada liontin, Rabi memastikan kalau tubuh si mayat bersih dan terbebaskan dari iblis. Mendengar hal itu, Saul pun merasa tenang dan akan kembali memproses mayatnya. Setelah Saul sudah membersihkan semuanya, dia memastikan mayat Yosili siap untuk dikremasi. Hamish yang sejak awal merasa curiga kedatangan Arthur, dan kecuriganya pun akhirnya terbukti ketika Hamish mengetahui kalau ternyata Arthur berniat akan menggadaikan properti milik ayahnya. Hamish pun lalu memberitahukan hal itu kepada Saul. Arthur mencoba menjelaskan, namun semuanya sudah terbukti jelas. Arthur sudah tak bisa mengelak lagi. Saul yang mengetahuinya tentu saja membuat dia merasa sangat bersedih. Tak hanya Saul, bahkan Claire istrinya pun tidak tahu kalau Arthur mempunyai hutang ke bank. Arthur ingin menggadaikan apartemen ayahnya untuk melunasi hutang-hutangnya yang sudah menunggak. Karena kalau tidak dibayar, rumah yang selama ini mereka tinggali akan disita. Pada tengah malam di ruangan bawah tempat Saul bekerja, tiba-tiba saja terdengar ada suara-suara aneh. Pintu yang bergerak dengan sendirinya. Saul melihat ada sesosok makhluk mengerikan menghampiri dirinya. Sesosok makhluk tinggi dan bertanduk. Naas, dia yang harus menjadi korban pertama dari serangan si iblis. Di pagi hari, Arthur dikagetkan dengan kematian ayahnya. Para tetangga dan kerabat datang untuk mendoakan kematian Saul. Arthur sama sekali tak menduga ayahnya meninggal begitu sangat cepat. Kematian Saul diduga karena serangan jantung. Tapi Hamish yang tahu permasalahan Arthur justru menuduh kalau kematian Saul dibunuh oleh Arthur sendiri. Hamish menemukan surat wasiat yang dimana surat tersebut tertulis seluruh harta kekayaan Saul diwariskan kepada Arthur.
Tradisi upacara doa kematian pun dimulai. Sementara Claire yang dikejutkan melihat seorang gadis yang tiba-tiba saja muncul. Di antara orang-orang yang ada di sana, hanya Claire sendiri yang bisa melihatnya. Gadis itu berlari dan menuju ke sebuah cermin yang ditutupi oleh kain. Tradisi Yahudi di mana kalau ada orang meninggal akan menutupi seluruh cermin kaca yang ada di rumah. Namun anehnya, gadis itu tiba-tiba saja menghilang dan kini sudah ada di tempat yang berbeda. Mereka yang ada di sana terheran melihat Claire yang ketakutan sendirian. Sementara Arthur pun yang sudah mulai bertingkah aneh. Arthur hanya terdiam sambil dia berkata kalau dirinya ingin beristirahat. Pada saat tengah malam, Arthur yang terbangun. Dan di salah satu ruangan, dia yang tak sadarkan diri membuat sebuah simbol-simbol iblis. Dia tersadar kembali, namun kini dalam keadaan yang sudah berbeda. Seperti sebuah mimpi yang membuat dirinya merasa kebingungan. Di keesokan hari, kini pekerjaan ayahnya yang dipegang oleh Arthur. Arthur dengan yakin kalau label yang diberikan kemarin terhadap mayat Yosili sudah bisa untuk dikremasi. Namun kini label tersebut malah menjadi luntur. Terpaksa kremasi untuk mayat Yosili pun harus tertunda. Merasa ada yang janggal, dia memeriksa bekas barang-barang peninggalan Yosili. Di sana Arthur menemukan pisau itu kembali dan ada sebuah kunci rumah. Semakin membuat Arthur menjadi penasaran, lalu dia pun mencari rumah peninggalan Yosili. Dia yang akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam rumah Yosili yang sudah terlihat berantakan, Arthur melihat ada sebuah simbol iblis yang tergambar di lantai. Simbol yang pernah dia lihat ada dalam mimpinya. Di lantai itu juga dia melihat ada celah yang bisa dibuka. Dan benar saja di sana dia menemukan ada bungkusan kain yang berisikan sebuah kaset video. Di lain sisi, Claire yang di rumah sendirian kedatangan tamu, seorang wanita tua yang mengaku pernah berbisnis dengan Saul. Walaupun Claire sudah memberitahukan kalau Saul sudah tidak ada lagi, namun wanita tua itu tetap memaksa untuk masuk. Wanita tua mengaku kalau dirinya bernama Aida. Dia mengatakan kalau di ruangan lantai bawah ada mayat suaminya yang sangat dia sayangi, yaitu Yosili. Di sini Claire yang memang orang baru dan non-Yahudi belum mengetahui kalau sebenarnya Aida adalah orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang membuat Claire terkejut ketika mendengar perkataan Aida yang mengatakan kalau Claire sudah menjadi orang yang terkutuk. Kembali kepada Arthur, dia memutarkan video rekaman yang tadi dia temukan. Dalam rekaman itu terlihat Yosili saat masih hidup. Yosili mengklaim kalau dirinya menemukan obat anti kematian dan Yosili juga bisa memanggil malaikat kehidupan. Di saat itu, dia mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dan kita diperlihatkan kepada seorang gadis kecil bernama Sarah. Di sini tidak diketahui Sarah itu siapa, namun Sarah yang akan dijadikan bahan uji coba Yosili. Alih-alih Yosili bermaksud ingin mengundang malaikat kehidupan, namun justru malah petaka terjadi. Sarah tiba-tiba tewas seketika dan yang datang bukanlah malaikat kehidupan, namun iblis jahat yang menghampiri mereka. Aida meminta kepada Claire untuk mengantarkannya ke ruangan lantai bawah karena dia ingin melihat wajah suaminya untuk terakhir kalinya. Walau dirasa agak aneh dengan Aida bisa tahu di mana kotak suaminya itu berada, tapi saat itu Claire sama sekali tidak curiga dengan keberadaan Aida. Dibukalah kembali mayat Yosili dan tiba-tiba saja Claire merasakan sakit yang luar biasa di dalam perutnya. Aida mengatakan kalau Claire adalah orang yang sudah dikutuk dan ditandai oleh iblis. Kedatangan Aida kepada Claire seakan-akan adalah sebagai penolong. Saat itu dia mengatakan kalau kutukan itu bisa dihentikan oleh Claire sendiri. Aida menunjukkan keberadaan leontin itu. Aida meminta kepada Claire untuk mengambil leontin yang ada di lubang pembuangan dan menyuruh Claire untuk segera membakarnya karena dari leontin itulah yang membuat Claire menjadi sengsara. Claire pun lalu segera membakarnya dan di saat bersamaan tubuh Yosili ikut terbakar. Terungkap guys kalau ternyata gangguan yang selama ini menghantui mereka hanyalah para sekutu iblis. Leontin yang tak sengaja dipecahkan oleh Arthur hanyalah sebagian kecil para sekutu iblis yang terlepas. Dan dengan dibakarnya leontin itu justru iblis yang sebenarnya baru saja terlepas.
Tak lama kemudian, iblis itu pun yang akhirnya mewujudkan diri di hadapan Claire. Claire masih bisa berusaha untuk menghindar dan berlari menuju ke lift. Sesampainya di atas, ruangan di sana yang sudah berantakan dan terlihat gambar simbol iblis yang ada di lantai itu kini sudah terbuka. Claire mencoba menghubungi Arthur, namun handphone yang tiba-tiba terbang dan mengarah ke lingkaran iblis. Si iblis mengarahkan Claire untuk masuk ke lingkaran tersebut. Namun untung saja ada hal yang buat Claire mengurungkan niatnya untuk memasuki lingkaran itu. Dia lebih memilih untuk bersembunyi di bawah meja. Tak lama kemudian Arthur pun datang. Tak diduga Arthur bertemu dengan Sarah. Terlihat Claire yang sudah tergeletak di sana. Untung saja Claire tersadar kembali. Tak membuang waktu lagi Arthur lalu segera membawa Claire keluar dari sana. Namun setiap Arthur yang akan mencoba keluar, dia kembali seperti di awal. Dan Claire yang masih berada di kursi. Beberapa kali dia mencoba keluar, tapi semuanya kembali seperti di awal. Ternyata iblis yang menjelma menjadi Sarah meminta kesepakatan kepada Arthur. Jika ingin Claire selamat, maka Arthur harus memberikan tumbal anak kecil untuk persembahan Arthur kepada iblis. Si iblis berjanji tidak akan lagi ada penderitaan yang mereka akan alami, asalkan Arthur bisa memenuhi permintaannya. Namun Arthur menolak permintaan iblis. Sesuai kesepakatan, kini Claire yang disandra oleh si iblis. Arthur lalu mencoba menghubungi Hamish dan meminta bantuannya. Arthur memperlihatkan rekaman Yosili kembali. Hamish lalu memanggil Rabi untuk membantu mereka. Rabi itu tahu kalau simbol yang tergambar di lantai adalah sebuah altar pengorbanan. Siapa saja yang berdiri di altar tersebut, maka dia akan menjadi santapan iblis. Rabi mencari tubuh Yosili, namun tubuh Yosili yang sudah menjadi abu sekarang. Rabi melihat leontinnya. Di sini dia yang akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Yosili terdahulu. Rabi harus menemukan dan menyatukan kembali pecahan leontinnya. Setelah leontin berhasil disatukan dan diselipkan kertas yang berisikan doa-doa, Rabi berencana akan menjebak si iblis itu seperti apa yang pernah dilakukan Yosili sebelumnya. Dan untuk menyelamatkan Claire, mau tidak mau Arthur sebagai suami yang harus melakukannya. Pilihannya cuma ada dua, Claire yang selamat dengan bayinya atau Arthur membiarkan iblis mengambil Claire untuk selama-lamanya. Rabi menegaskan tidak ada lagi cara lain selain harus ada salah satu yang dikorbankan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba saja iblis itu menyerang Rabi dan membunuhnya. Arthur dibantu Hamish menaburkan abu dari tubuh Yosili untuk menjadi perisai bagi Arthur sendiri. Namun saat itu si iblis mencoba menggoda Arthur dengan memperlihatkan ayahnya kembali. Namun Hamish menyadarkan Arthur dan berkata kepada Arthur apapun yang dia lihat jangan sampai Arthur tergoda. Hamish memberikan kitab kecil untuk Arthur berdoa dan mengalungkan leontinnya. Hamish berpesan kepada Arthur untuk mewanti-wanti dan jangan pernah keluar dalam lingkarannya selama ritualnya masih berjalan. Dan tiba-tiba iblis itu kembali muncul dan menyerang Hamish. Terdengar suara jeritan kematian Hamish dari kejauhan. Kini Arthur yang sendirian. Dia membacakan doa-doa agar tidak mudah bagi iblis untuk menggoda dirinya. Tak lama Arthur diperlihatkan Claire yang datang. Dan tiba-tiba pintu tertutup lalu terdengar Claire yang meminta tolong. Arthur malah membuat kesalahan fatal. Dia yang terkecoh. Hingga akhirnya Arthur malah keluar dalam lingkaran tersebut. Seketika itu juga Arthur merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Arthur membuka pintu itu dan terlihat Claire yang terjebak di sebuah jendela. Ada sesuatu yang menarik Claire. Arthur berusaha untuk menyelamatkannya. Arthur kembali membacakan doa-doa dalam kitab itu. Namun justru kini tulisan yang ada di dalam kitab malah luntur dengan sendirinya. Tak ada lagi perisai bagi Arthur dan si iblis pun dengan mudah merasuki ke dalam tubuh Arthur. Jalan satu-satunya adalah Arthur harus mengorbankan dirinya sendiri. Namun saat akan menusukkan, pisau itu malah terlepas. Dengan tenaga yang tersisa, Arthur masih berusaha untuk menggapai pisaunya.
Tapi tak diduga, Hamish terlihat bangkit kembali dan membawa pisau itu. Hamish yang terluka parah mencoba membantu untuk menyelesaikan ritual tersebut. Pisau itu akhirnya menghujam di dada Arthur. Tapi ternyata Arthur lagi-lagi tertipu kembali. Ternyata itu adalah iblis yang menyerupai Hamish. Dan sialnya lagi, liontin itu malah terjatuh jauh dari jangkauan Arthur. Kematian Arthur pun yang akhirnya sia-sia saja. Si iblis pun terlepas dari jebakan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Claire tersadar kembali seolah-olah apa yang terjadi hanyalah sebuah mimpi saja. Dia melihat Arthur dari balik pintu, merasa sangat bahagia karena dia anggap semuanya sudah berakhir. Namun itu adalah jebakan si iblis. Claire berdiri tepat di altar pengorbanan dan akhirnya Claire pun menjadi santapan si iblis. Andaikan saja Arthur tidak terkecoh dan bertahan berada di dalam lingkaran, mungkin ceritanya akan berbeda. Si iblis akan terjebak dan setidaknya Claire masih bisa selamat. Tapi apalah daya guys, ini sih gila guys, ini real nyata terjadi. Dimana kita tahu iblis adalah makhluk paling licik, cerdik, dan juga pandai dalam menipu manusia. Di film ini kita bisa merasakan tipu daya iblis dan manipulasi iblis yang benar-benar nyata. Biasanya di film-film horor lain, selicik-liciknya iblis pasti ada celah untuk bisa mengalahkan si iblis. Film ini relate dengan kehidupan manusia pada umumnya. Jujur saja manusia zaman sekarang sulit untuk melawan kelicikan si iblis. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia hanyalah meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar bisa terhindar dari godaan iblis. Sekedar informasi saja buat kalian, dulunya iblis adalah makhluk yang sangat taat dan kedudukannya hampir setara dengan malaikat. Jadi jangan pernah menganggap iblis adalah makhluk bodoh. Iblis tidak takut dengan ilmu agamamu setinggi langit, sholatmu panjang, bacaan Quranmu fase. Selama ada kesombongan di dalam dirimu, walaupun hanya sebesar biji zahroh, sudah cukup bagi iblis untuk bisa menjerumuskan dirimu. Dan semoga apa yang menceritakan bisa menghibur dan menginspirasi buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.